Assalamualaikum teman-teman. Kalian tahu nggak ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita presentasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy. Nama saya Salwa Rayana. Nama saya Sulastri. Nama saya Siti Nurmaulina. Dan nama saya Zulfakar. Kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dasar-dasar Supervisi Pendidikan. Nah, materi dasar-dasar supervisi pendidikan ini terbagi menjadi 7 bagian. Bagian A, pengertian supervisi pendidikan. B, fungsi supervisi pendidikan. C, macam-macam supervisi. D, perkembangan supervisi masa lampau dan masa sekarang. E, pendekatan supervisi pendidikan. F, prinsip-prinsip supervisi. G, tipe-tipe supervisi pendidikan. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian tentang supervisi pendidikan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan supervisi menurut pendapat ahli. Menurut Adam dan Dickley mendefinisikan supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Yang kedua ada Borkman, yaitu beliau mendefinisikan bahwa pengertian supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Yang ketiga ada MC Nerney. Beliau memberikan pengertian bahwa supervisi adalah suatu prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Nah, yang keempat ada Burton dan Bruckner. Supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang bertujuan utamanya untuk mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan guru. Jika disimpulkan, supervisi merupakan aktivitas menentukan kondisi atau syarat yang esensial yang akan menjamin ketercapaiannya tujuan-tujuan pendidikan. Supervisi juga disebut sebagai aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru serta pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi-fungsi yang ada di dalam supervisi pendidikan. Menurut para ahli yang bernama Oteng Sutisna, beliau mengemukakan bahwa fungsi-fungsi super pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu supervisi sebagai penggerak perubahan, yang mana supervisor di sini sebagai agen perubahan untuk memberi pengajaran atau pelatihan kepada guru-guru dalam proses pengajaran atau proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu supervisi sebagai program pelayanan untuk memajukan pengajaran. Nah, visi dan misi seorang supervisor yaitu untuk memajukan pengajaran agar memiliki kualitas yang tinggi dan kekreativitasan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada supervisi sebagai keterampilan hubungan manusia. Dalam fungsi yang ketiga ini tentu supervisor akan memiliki hubungan yang baik dengan guru yang dengan tujuan untuk memajukan proses pengajaran yang mempunyai keterampilan serta kekreativitasan masing-masing.
Yang keempat di sini supervisi sebagai kepemimpinan kooperatif. Nah, itulah fungsi-fungsi yang dikemukakan oleh Oteng Sutrisna dalam bukunya. Di sini saya ingin menjelaskan bagian C, yaitu tentang macam-macam supervisi. Terdapat 3 jenis macam-macam supervisi pendidikan, yaitu supervisi akademik, supervisi klinik, dan supervisi administratif. Supervisi akademik. Di dalam buku kepengawasan disebutkan bahwa sebagai lazimnya kegiatan kepengawasan atau supervisi, maka hakikat dari kepengawasan akademik adalah pengendalian atau kontrol. Dalam hal ini, yang hendak dikendalikan adalah ketuntasan dalam kecapaian sasaran akademik melalui pengawasan dan bimbingan terhadap guru agar proses mengajar efektif. Berkenaan dengan hal ini, amat penting dicatat baik oleh pengawas maupun oleh guru serta pihak terkait, halnya bahwa yang hendak dikendalikan pada kepengawasan akademik adalah hasil administratif guru sebagai kehadiran, perbuatan rencana mengajar, penerapan metode mengajar tertentu dan sebagainya. Oleh karena itu, misi utama dari kegiatan supervisi akademik adalah mengoptimalkan pencapaian. Yang kedua, supervisi klinis. Supervisi klinis diartikan sebagai bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhan melalui siklus yang sistematis. Siklus sistematis ini meliputi perencanaan, observasi yang cermat atas pelaksanaan dan pengkajian hasil observasi dengan segera dan objektif tentang penampilan mengajarnya yang nyata. Dalam praktiknya, supervisi klinis mengharuskan adanya hubungan intens antara pengawas dan guru. Supervisi klinis sebagai intervensi yang direncanakan dalam dunia tiruan, karenanya tidak hanya memperhatikan perilaku guru dan anteseden perilaku ini juga berkaitan dengan ketidakutuhan dengan asumsi, kepercayaan, tujuan, dan perilaku guru. Supervisor dalam praktik supervisi klinis dapat dilakukan oleh guru sejawat atau kepala sekolah atas dasar kesepakatan bersama yang berkaitan dengan teknik pengajaran maupun hal yang lainnya. Adapun tujuan dari supervisi klinis adalah memberikan gambaran secara objektif kepada guru mengenai penampilan mengajar yang senyatanya. Yang ketiga, supervisi administratif. Supervisor selain harus memiliki wawasan dan kemampuan profesional dalam bidang teknik edukatif, dia juga dituntut untuk memiliki hal yang sama dengan bidang teknik administratif, karena bidang administratif juga merupakan lingkup dari tugas kepengawasan yang harus dilakukan. D. Perkembangan supervisi masa lampau dan masa sekarang. Pada abad ke-17 di Eropa dan Amerika telah terjadi tarik-menarik mengenai otoritas sekolah antara kepala sekolah dengan supervisor yang berasal dari luar sistem sekolah. Dari tarik-menarik mengenai otoritas tersebut, akhirnya sekolah juga menyetujui bahwa supervisor yang berasal dari sekolah tersebut tetap boleh masuk, tetapi dengan catatan otoritas sekolah masih tetap diakui. Pada abad ke-18, supervisi pendidikan menempatkan perkembangannya yang lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan unsur profesionalitas sudah mulai masuk. Bertindak sebagai supervisor adalah suatu badan yang mengangkatnya, didasarkan atas keahlian dan dalam hal metodologi pembelajaran. Meskipun demikian, praktek supervisi yang dilakukan oleh supervisor bukanlah memberikan bantuan kepada guru saja, melainkan juga mengarah kepada inspeksi.
Pada abad ke-19, supervisi pembelajaran sudah lebih profesional lagi. Supervisi yang dilakukan oleh supervisor tidak lagi sekedar mengontrol dan memberikan pendidikan di bidang pembelajaran, melainkan mengimbas juga ke bidang administrasi. Jika kita melihat kurikulum 1975, pendidikan di Indonesia, supervisi pembelajaran yang dikonseptualisasikan dalam kurikulum tersebut karena imbas perkembangan supervisi pembelajaran pada abad ke-19. Pada kurikulum 1984 dan seterusnya, supervisi pembelajaran lebih banyak diaksentuasikan kepada aspek-aspek akademik dan tidak banyak lagi ke aspek administratif. Supervisi pembelajaran yang dahulunya lebih banyak menjadi tanggung jawab pengawas sekolah, kini lebih banyak beralih menjadi tanggung jawab kepada sekolah atau pimpinan sekolah, karena kepada kepala sekolah hampir setiap hari bertemu dengan guru-guru. Meskipun demikian, pengawasan sekolah juga tetap memberikan supervisi kepada guru-guru, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Baiklah, saya akan membahas materi selanjutnya. Bagian E, pendekatan supervisi. Pendekatan supervisi ini terbagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan direktif, yang kedua ada pendekatan non-direktif, dan yang ketiga ada pendekatan kolaboratif. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karena guru ini mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar dapat beraksi. Supervisor dapat menggunakan penguatan atau hukuman. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor seperti menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, dan memberikan. Kemudian yang kedua, ada pendekatan non-direktif. Pendekatan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya tidak langsung, sehingga perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Adapun secara teknis, perilaku supervisor dalam pendekatan non-direktif ini adalah 1. Mendengarkan. Dalam artian, supervisor mendengarkan terlebih dahulu laporan-laporan guru, baik berupa keberhasilan maupun permasalahan yang mereka hadapi. 2. Memberi penguatan. Setelah berbagai keluhan yang dialami guru, maka perilaku supervisor selanjutnya adalah memberi penguatan. Penguatan ini bisa berupa pujian atau motivasi. 3. Menyajikan. Bisa dimaknai dengan supervisor menyajikan solusi, baik berupa petunjuk praktis atau teori. 4. Memecahkan masalah. Perilaku berikutnya adalah supervisor membantu memecahkan masalah yang dihadapi guru. Pemecahan masalah ini dalam rangka mengubah kondisi-kondisi yang tidak tepat menjadi tepat. Dan yang terakhir adalah pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif ini adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan kolaboratif ini diaplikasikan pada guru yang termasuk kategori guru energik atau terlalu sibuk dan guru konseptor dalam proses supervisi. Materi selanjutnya, F. Prinsip-prinsip supervisi. Kemampuan mengajar guru menjadi jaminan tinggi rendahnya kualitas layanan belajar.
Maka dari itu, perlunya supervisor prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pengawasan layanan belajar. Prinsip-prinsip utama yang harus dipedomani dan diterapkan supervisor dalam mengembangkan program supervisi pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Ilmiah. Artinya, kegiatan supervisi yang dikembangkan atau dilaksanakan harus benar-benar sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. 2. Kooperatif. Maksudnya, program supervisi pendidikan dikembangkan atas dasar kerjasama antar supervisor dengan orang yang disupervisi. Dalam hal ini, supervisor diharapkan mampu bekerja sama dengan guru-guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah yang berkepentingan dalam peningkatan kualitas belajar mengajar. 3. Konstruktif dan kreatif. Artinya, membina guru agar mampu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. 4. Realistik, yaitu pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan memperhatikan segala sesuatu yang sungguh-sungguh ada di dalam suatu situasi atau kondisi secara objektif. Harus dihindari terjadinya kegiatan yang sifatnya berpura-pura atau program yang muluk-muluk. 5. Progresif. Maksudnya, setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian apakah setiap langkah yang ditempuh memperoleh kemajuan. 6. Inovatif. Maksudnya, program supervisi pendidikan selalu mengikhtiarkan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran dan pendidikan. Supervisor dan guru-guru harus terbuka terhadap perubahan yang ada di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial, sehingga dengan demikian segala gagasan yang menyangkut perubahan pendidikan itu akan terwujud dengan baik. G. Tipe-tipe supervisi pendidikan. Tipe-tipe supervisi pendidikan ini ada 5 macam. Yang pertama, tipe autokratis. Tipe ini mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain, bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. Yang kedua, tipe demokratis. Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya seorang pemimpin saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan kepada para anggota atau warga sekolah dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Yang ketiga, tipe laissez-faire. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe sebelumnya. Kalau dalam supervisi, inspeksi bawahan diawasi secara ketat dan harus menurut perintah atasan. Pada supervisi laissez-faire, pegawai dibiarkan saja bekerja sehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Yang keempat, tipe coercive. Tipe ini jauh berbeda dengan tipe inspeksi. Sifatnya yang memaksa apa yang diperkirakannya sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi, tetap saja dipaksakan berlakunya. Guru sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya mengapa harus demikian. Supervisi ini mungkin masih bisa diterapkan secara tepat untuk hal-hal yang bersifat awal. Yang kelima, tipe training dan guidance. Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan. Di dalam tipe ini terdapat hal yang positif dan negatif. Yang positifnya, guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah. Sedangkan yang negatifnya, yaitu kurang adanya kepercayaan pada guru dan karyawan, bahwa mereka mampu mengembangkan diri tanpa selalu diawasi, dilatih, dan dibimbing oleh atasannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.